Itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Ini urusan Muldoko ini. Pesan kami sebagai kader Partai Demokrat kepada Saudara Muldoko, saya pesankan kepada saudara, Anda tak usah lagi bermanuver. Ya kalau itu menjadi persoalan yang diguncingkan, ya silakan aja. Saya agak keberatan. Jangan ganggu Partai Demokrat. Pesan saya, bantulah pemerintah, Bapak Presiden Jokowi dalam menangani COVID-19 dan perbaikan ekonomi. Itu mungkin lebih baik dan berguna untuk rakyat. Sesungguhnya menugaskan Pak Muldoko dalam jabatan sebagai Kepala Staf Presiden adalah karena kompetensi dan prestasi cemerlang Pak Muldoko secara pribadi, dan itu tidak ada kaitannya dengan posisi Pak Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Ketika Ketua Umum Partai Demokrat AHY secara resmi mengirimkan surat kepada Yang Mulia Bapak Presiden Jokowi tentang keterlibatan KSP Muldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang syah, dan setelah itu Ketum AHY juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini. Jika KLB itu disebut AHY sebagai kudeta dan pembegal politik, maka tentu pelaku kudeta dan pembegal politik itu adalah Pak SBY sendiri. Ini kan reproduksi isu usang dan yang mengada-ngada saja dari sana, sangat tidak tepat gitu loh. SBY mengambil alih dan menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat adalah dari hasil Kongres luar biasa di Bali tahun 2013. Pembegalan itu berlanjut dengan memanipulasi ADART Partai Demokrat tahun 2020 yang memasukkan nama SBY menjadi pendiri Partai Demokrat berdua dengan almarhum Bapak Vence Rumangkang. Padahal pendiri Partai Demokrat adalah 99 orang dan di dalam akte pendirian Partai Demokrat, SBY tidak termasuk sebagai pendiri. Sosok Bapak SBY ini dalam penggagas, sebagai sosok penggagas berdirinya. Ingat Mas, 23 Juli 2001, itulah adalah awalnya. Pada saat Gus Dur kemudian dilengsarkan oleh Ibu Megawati, oleh MPR dan diganti Ibu Megawati, ada pemilihan wakil presiden dan masuk ke putaran kedua adalah Bapak SBY dengan Bapak Hamzahas. Kebayang Bapak SBY dengan Pak Hamzahas waktu itu. Nah inilah sebagai awalan kenapa kemudian ada digagas berdiri Partai Demokrat, karena ternyata waktu itu masukan dari Bapak Vence Rumangkang dan teman-teman bahwa sahabat dekat beliau, nggak bisa Pak, ini banyak yang ingin Bapak menjadi calon pemimpin nasional, ya kan, calon pemimpin nasional, tetapi pilihannya hanya dua Pak, apakah Bapak masuk ke partai yang sudah ada atau Bapak menggagas berdirinya partai baru. Setelah berdiskusi dan memikirkan beberapa waktu, Pak SBY kemudian memutuskan, ayo kita buat partai baru saja waktu itu. Gitu, dan ada prosesnya, tapi kan bukan di sinilah momennya, nggak enak saya mengambil jam airtime-nya, tapi ini kami hanya mau menutup aja Mas, mau menutup aja diskusi mengenai logo ini, janganlah lagi-lagi suka mengklaim-klaim, mengaku-ngaku ya, sudah tegas dan jelas. Kalau mau lihat dokumen-dokumennya silakan datang juga ke DPP, banyak sekali dokumen-dokumennya yang bisa ditunjukkan, otentik nih Mas, tertulis ya, maupun yang video, pengakuan dari berbagai pihak, dan masih sebagian dari mereka juga masih hidup nih, pendiri-pendiri di Partai Demokrat yang benar-benar bisa memberikan kesaksian seperti itu. Kalau di mereka kan yang bolak-balik muncul pendiri itu kan hanya dua nama aja Mas gitu loh. Setelah Pak Vence Rumangkang meninggal dunia, seolah-olah pewaris utama Partai Demokrat tinggal satu orang, yaitu SBY. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra keheranan atas sikap perilaku Kepala Staf Presiden Muldoko, yang dianggapnya tidak patut dan tidak bermoral. Masalahnya, Muldoko dinilai masih terus berusaha mengusik legalitas Partai Demokrat versi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Muldoko tidak layak dijadikan contoh dengan menjadi begal politik, berusaha merampas kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa,
secara ilegal, melanggar norma-norma kepatutan dan aturan hukum, kata pria karib disapa Zaki ini. Dia juga menegaskan, Muldoko dengan sikap yang mengintervensi legalitas Partai Demokrat, tidak menghargai dan menjaga nama baik Presiden Joko Widodo sebab sudah mempercayakan posisi strategis KSP. Muldoko selaku KSP bukannya fokus bantu Presiden, malah kerja paruh waktu, part-time, berusaha merebut kepemimpinan sah Partai Demokrat di bawah Ketum AHY dengan cara ilegal, kritik Zaki. Zaki berharap, Muldoko bisa fokus kembali terhadap tugasnya selaku KSP dan tidak mencari celah untuk mengambil kekuasaan atas Partai Demokrat. Langkah Muldoko begini malah membuat susah Presiden. Jadi beban ini kelakuan Muldoko bagi Presiden. Fokus kerja 100% saja belum tentu menunjukkan kinerja yang baik, apalagi banyak sambilan begini. Kisruh antara Muldoko dan Partai Demokrat kubu AHY masih belum usai. Diketahui, usai gugatan ADART diajukan kubu Muldoko ditolak PT UN, langkahnya dengan menjadikan Yusril kuasa hukum untuk gugatan senada di Mahkamah Agung juga bernasib sama. DPD dan DPC Demokrat seluruh Indonesia mendatangi PT UN untuk memohon keadilan dan perlindungan hukum, usai Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan kubu KSP Muldoko dengan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra. Meski ditolak, Partai Merci kubu AHY masih menjalani dua gugatan perkara bernomor 150G 2021 Petun JKT dan 154G 2021 Petun JKT. Pengurus DPD dan DPC Demokrat seluruh Indonesia datang ke PT UN. Kami bukan mengintervensi hukum yang sudah berjalan, akan tetapi sebagai kader yaitu untuk meminta dan mencari keadilan. Kami juga memohon perlindungan hukum dan keadilan, kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan BPOKK DPD Demokrat, Syahril Fauzi. Surat yang dibawa Demokrat Banten dan Tangsel ditujukan untuk Ketua Mahkamah Agung yang disampaikan melalui Ketua PT UN Serang. Surat perihal permohonan perlindungan hukum dan keadilan itu tertanggal Kamis, tanggal 11 November tahun 2021, yang diserahkan ke PT UN. Surat itu memuat 4 poin, yang secara umum menjelaskan bahwa pemerintah melalui lembaga resminya, telah menolak pengesahan Demokrat versi KLB Deli Serdang dengan Muldoko sebagai Ketua Umum Ketumnya. Kami sebagai pengurus yang sah, yang juga terdaftar di Sipol, Sistem Politik KPU. Kami datang ke PT UN Serang menyelamatkan partai kami, dari rongrongan gugatan dari kelompok yang ilegal. Hamdan Zoelfa selaku kuasa hukum DPP Demokrat berharap PT UN Jakarta juga menolak gugatan yang diajukan kelompok KSP Muldoko, seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Putusan MA menguatkan pengesahan Kemenkumham, yang mengakui Partai Demokrat yang sah berada di bawah kepemimpinan AHY dan Tengku Rifki. Inilah soliditas Demokrat sesungguhnya, di bawah pimpinan AHY. Kita harap tidak ada gugatan lainnya lagi, kami minta tegakkan keadilan sebagaimana mestinya, semoga demokrasi keadilan di negeri ini bisa tegak, setegak-tegaknya, ujarnya.